Nafas Karina tercekat, mengiris tenggorokannya seperti pecahan kaca. Setiap kontraksi adalah gelombang pasang rasa sakit yang menyeretnya ke dasar jurang, kemudian melemparnya kembali ke permukaan hanya untuk dihantam lagi. Keringat dingin membasahi rambutnya yang lepek, dan ia mencengkeram erat spray rumah sakit yang dingin. Di sampingnya, Arya, suaminya, tampak sama cemasnya, namun dengan cara yang berbeda. Kecemasan Arya lebih terfokus pada ketidaknyamanan situasinya, bukan pada rasa sakit Karina. Ia sesekali melirik jam tangan mewahnya, seolah waktu di ruang bersalin ini berjalan terlalu lambat baginya. Arya, tolong pegangi tanganku. Lebih erat, bisik Karina. Suaranya serak. Arya tersentak dari lamunannya dan segera menggenggam tangan Karina. Genggamannya hangat, tetapi entah mengapa, terasa hampa. Karina mengenalinya. Setelah 5 tahun menikah, ia bisa membedakan sentuhan kasih sayang sejati dari sentuhan kewajiban. Aku di sini, sayang. Kamu kuat. Dokter bilang sebentar lagi, ujar Arya, mencoba tersenyum, tetapi matanya terus bergerak gelisah ke arah pintu. Karina menarik napas dalam-dalam, mencoba mengikuti instruksi bidan. Ia harus kuat, bukan hanya demi dirinya, tetapi demi malaikat kecil yang sudah 9 bulan ia bawa. Ini adalah momen yang seharusnya menjadi puncak cinta mereka, klimaks dari penantian panjang mereka. Keluarga mereka adalah panutan. Mereka tinggal di rumah mewah peninggalan keluarga Karina, mengendarai mobil-mobil mahal, dan memiliki kehidupan yang tampak sempurna di mata publik dan media sosial. Karina adalah ahli waris properti, dan Arya adalah CEO muda yang ambisius. Perpaduan kekuatan dan kekayaan yang ideal. Ayo, Bu Karina. Tarik napas panjang. Dorong. Perintah bidan dengan suara tegas namun lembut. Karina mengumpulkan sisa tenaganya, mendorong dengan sekuat tenaga hingga urat-urat di lehernya menonjol. Sebuah jeritan tertahan keluar dari bibirnya. Air mata mengalir, bukan karena rasa sakit fisik semata, tetapi karena perasaan kesepian yang tiba-tiba menyergapnya. Bahkan dengan Arya yang duduk di sampingnya. Tiba-tiba, getaran ponsel Arya memecah ketegangan di ruangan itu. Arya segera melepaskan genggaman tangan Karina. Gerakan yang begitu cepat dan refleksif, hingga membuat Karina merasakan sengatan rasa sakit ganda, fisik dan batin. Arya buru-buru meraih ponselnya dari saku jas rumah sakit yang ia kenakan. Maaf, sebentar, bisik Arya, menjauhkan ponsel dari telinganya dan melihat nama penelepon di layar. Wajahnya langsung berubah, dari cemas menjadi panik yang lebih dalam, seolah ia baru saja menerima kabar buruk yang sangat personal. Karina, yang sedang berjuang keras, menatap suaminya dengan mata memohon. Arya, jangan pergi. Aku butuh kamu. Pintanya lemah. Arya tidak menjawab. Ia hanya mengangkat jari telunjuk, meminta waktu. Ia bergegas menuju sudut ruangan. Suaranya direndahkan. Halo? Ada apa? Pelan-pelan bicaranya. Karina tidak bisa mendengar seluruh percakapan, tetapi fragmen-fragmen itu cukup untuk membakarnya. Pingsan. Karina mendengar Arya terkejut. Di mana sekarang? Kenapa bisa begitu? Oke, aku akan ke sana. Tunggu aku. Suara Arya dipenuhi kepanikan, perhatian, dan, yang paling menyakitkan bagi Karina, rasa peduli yang mendalam. Rasa peduli yang seharusnya ia simpan hanya untuk istrinya, yang tengah bertaruh nyawa. Arya mengakhiri panggilan dan berbalik. Matanya menghindari tatapan Karina. Ia bergerak cepat, meraih kunci mobil dan dompet. Arya, kamu mau kemana? Teriak Karina. Tenaganya mendadak pulih karena terkejut. Aku mau melahirkan. Ada apa? Siapa yang pingsan? Arya berjalan mendekati ranjang. Ekspresinya dipenuhi dilema yang terlihat palsu di mata Karina. Sayang, dengarkan aku. Ada urusan mendadak. Anita, dia di rumah sakit lain. Dia pingsan. Dia kena serangan panik. Anita. Nama itu bagai belati yang menusuk Karina. Pelakor itu. Wanita yang selama 6 bulan terakhir menjadi bayangan gelap dalam pernikahan mereka. Wanita yang menjadi alasan pertengkaran-pertengkaran dingin mereka.
Dia pingsan. Dan kamu memilih pergi menemuinya, meninggalkan aku yang sedang melahirkan anakmu. Suara Karina bergetar karena campuran amarah dan rasa sakit yang luar biasa. Aku tidak peduli. Kamu tidak boleh pergi. Dokter dan bidan masuk, siap untuk proses melahirkan tahap akhir. Pak Arya, tolong jangan tinggalkan Bu Karina. Ini sudah waktunya. Kami butuh dukungan suami. Arya mengabaikan semua peringatan itu. Matanya terpaku pada pintu. Aku harus pergi, sayang. Dia tidak punya siapa-siapa di sini. Aku janji, aku akan segera kembali setelah memastikan dia baik-baik saja. Ia mencium dahi Karina dengan gerakan cepat. Sentuhan yang kini terasa menjijikan. Kamu lebih kuat, sayang. Kamu bisa. Aku akan cepat. Sebelum Karina sempat memprotes lagi, Arya berbalik dan menghilang dari ruang bersalin. Pintu itu tertutup di belakangnya, meninggalkan Karina sendirian dengan rasa sakit fisik yang melumpuhkan dan rasa sakit pengkhianatan yang membakar. Karina menatap pintu itu dengan mata nanar. Di tengah dorongan untuk melahirkan, ia merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Suaminya memilih seorang pelakor yang pura-pura pingsan daripada menemaninya berjuang melahirkan anak mereka. Sumpah yang ia bisikan ke dalam hati saat itu lebih dingin dari ruang operasi. Arya akan membayar mahal. Sangat mahal. Setelah pintu tertutup dan suara langkah Arya menjauh, keheningan di ruang bersalin terasa memekakkan telinga. Karina tidak lagi berteriak karena rasa sakit kontraksi. Ia berteriak karena rasa sakit pengkhianatan. Ia merasakan energi kehidupan merosot, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Bu Karina, fokus. Tolong. Tarik napas. Bidan memeganginya, mencoba menarik perhatiannya dari keterpurukan emosional. Dia pergi, bisik Karina. Air matanya tak terbendung. Suamiku pergi. Lupakan dia, Bu. Fokus pada bayinya. Bayi Anda butuh Anda. Ayo dorong lagi. Dokter dan perawat harus berjuang lebih keras. Bukan hanya untuk proses melahirkan yang aman, tetapi untuk menjaga semangat hidup Karina yang nyaris padam. Karina memejamkan mata. Ia memaksakan dirinya untuk mengunci amarah dan kepedihan itu di suatu tempat jauh di dalam jiwanya. Kini, hanya ada satu prioritas, anaknya. Ia tidak boleh membiarkan kepengecutan dan keegoisan Arya merenggut momen ini, atau bahkan nyawa buah hati mereka. Ia mengumpulkan sisa kekuatan terakhir, membayangkan wajah putranya, atau putrinya, dan mendorong. Mendorong dengan amarah, dorongan dengan dendam, dorongan dengan tekad seorang ibu yang ditinggalkan. Oek! Oek! Tangisan bayi memecah ketegangan. Suara termanis dan paling ajaib di seluruh dunia. Seorang putri cantik lahir ke dunia. Karina tersentak lega, tetapi momen kebahagiaan itu hanya bertahan sesaat. Saat perawat meletakkan bayinya di dadanya untuk kontak kulit ke kulit, rasa hangat tiba-tiba berganti menjadi sensasi basah yang menakutkan dan rasa pusing yang hebat. Dokter, dia pendarahan. Cepat. Karina hanya mendengar suara-suara panik yang samar-samar. Cahaya di ruangan itu seolah meredup. Terlalu banyak darah. Ia merasakan tubuhnya kehabisan tenaga, seperti air yang mengalir keluar dari wadah yang retak. Bayinya dicabut dari pelukannya. Tangisan kecil itu kini terasa jauh. Ia mencoba melawan, mencoba bertahan untuk melihat wajah malaikat kecilnya sekali lagi, tetapi kegelapan menyergap. Karina didiagnosis mengalami perdarahan postpartum, PPH, yang hebat, komplikasi serius yang mengancam nyawanya. Tim medis berjuang mati-matian. Ia dilarikan ke ruang operasi. Malam itu, di saat Arya mungkin sedang memeluk Anita dan menenangkannya dari serangan panik palsunya, Karina berjuang di antara hidup dan mati, menerima transfusi darah berkantong-kantong. Ketika Karina tersadar, ia sudah berada di ruang pemulihan intensif. Kepalanya berdenyut, dan tubuhnya terasa remuk. Hal pertama yang ia cari adalah suaminya. Tetapi, Arya tidak ada. Hanya ada ibunya, Nyonya Wibowo, yang duduk di sampingnya dengan wajah pucat dan mata bengkak. "Di mana Arya, Bu?" tanya Karina dengan suara parau. Ibunya menarik napas panjang,
Tatapannya tajam dan penuh penghinaan. Dia baru datang subuh tadi. Rina. Setelah operasi selesai, setelah kondisimu stabil, dia bilang dia terjebak urusan pekerjaan. Pekerjaan. Karina tertawa lemah. Tawa yang terdengar mengerikan. Pelakornya pingsan. Bu. Itu. Pekerjaannya. Nyonya Wibowo menggelengkan kepala. Air mata kembali menggenang. Dia tidak peduli. Rina. Saat kami menghubunginya berkali-kali memberitahu bahwa kau pendarahan hebat dan hampir mati, dia membalas pesan. Saya sedang di jalan, ada kemacetan. Dia lebih peduli pada kebohongannya daripada nyawa istrinya. Kata-kata itu bagai palu godam yang menghancurkan sisa-sisa hati Karina. Tidak peduli. Arya benar-benar tidak peduli. Ia mengabaikan panggilan darurat. Ia membiarkan Karina terhuyung di ambang kematian demi seorang wanita simpanan. Penyesalan yang baru muncul saat pagi hari, saat bahaya telah berlalu, hanyalah sebuah formalitas. Karina menutup mata. Air matanya tidak lagi mengalir. Emosinya telah mengeras, membeku menjadi sebuah resolusi. Rasa sakit dan penderitaan itu telah mencetak sumpah di jiwanya. Ia tidak akan meratap. Ia tidak akan meminta belas kasihan. Aku adalah ahli waris Wibowo. Aku yang memberimu kekayaan dan kemewahan itu, Arya. Dan aku akan mengambilnya kembali. Semuanya. Dalam beberapa hari pemulihan berikutnya, Arya mencoba berperan sebagai suami yang menyesal. Ia membawa bunga, membelai tangan Karina, dan berulang kali meminta maaf atas kesalahpahaman malam itu. Aku sangat menyesal. Sayang, aku tidak tahu Anita akan seburuk itu. Aku seharusnya di sini. Aku akan memperbaiki semuanya. Rayu Arya, berlutut di samping ranjang. Karina menatapnya dengan pandangan kosong. Perbaiki? Tanyanya datar. Kamu meninggalkanku berdarah-darah sendirian. Arya, kamu memilih wanita itu saat aku hampir mati. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Mulai hari itu, Karina bertekad. Ia akan pulih secepat mungkin, bukan untuk memaafkan, tetapi untuk merencanakan pembalasan. Saat ia akhirnya keluar dari rumah sakit, ia akan menjadi wanita yang berbeda. Seorang wanita yang dingin, kejam, dan bertekad untuk membuat suaminya yang pengkhianat itu menyesali setiap detik perbuatannya, sampai ia jatuh dan tidak memiliki apa-apa selain penyesalan. Kepulangan Karina ke rumah mewah mereka adalah sebuah adegan yang penuh dengan kontras yang menyakitkan. Rumah megah bergaya Eropa klasik itu berdiri kokoh. Dinding marmernya berkilauan di bawah sinar matahari sore. Itu adalah simbol kesuksesan dan kemapanan. Tetapi bagi Karina, rumah itu kini terasa seperti penjara berlapis emas yang dibangun di atas kebohongan. Arya menyambutnya di depan pintu, memaksakan senyum lebar dan memeluk Karina. Pelukan itu terasa seperti mencekik. Ia dengan hati-hati mengambil keranjang bayi yang berisi putri mereka, Kalea, dan berusaha membawakan barang-barang Karina. Ia tampak seperti suami ideal yang menyambut istri dan bayi perempuannya setelah perjuangan melahirkan yang panjang. Namun, Karina tahu, semua itu hanya akting yang dipentaskan demi menjaga citra di depan para asisten rumah tangga dan, yang lebih penting, di depan dirinya sendiri. Selamat datang kembali, sayang. Rumah terasa kosong tanpamu, ujar Arya. Suaranya terdengar lembut dan meyakinkan. Karina menarik diri dari pelukan itu. Wajahnya datar, matanya dingin dan keras seperti kristal es. Ia mengambil alih Kalea dari tangan Arya, mendekap erat putrinya. Aku di sini bukan untukmu, Arya. Aku di sini untuk anakku. Dan ini rumahku. Penekanan Karina pada kata, rumahku, tidak luput dari perhatian Arya. Arya tahu betul bahwa properti itu adalah warisan keluarga Wibowo, yang secara hukum sebagian besar atas nama Karina atau ibunya. Wajahnya sedikit kaku, tetapi ia cepat menutupinya dengan ekspresi menyesal. Di ruang keluarga, Arya mulai lagi dengan upaya pembelaannya. Ia duduk di seberang Karina, yang sibuk menyusui Kalea. Pemandangan itu, yang seharusnya menghangatkan hati, malah memicu rasa muak bagi Karina. Sayang, tolong dengarkan aku, pinta Arya dengan nada memelas.
Aku tahu aku salah besar saat itu. Tapi, malam itu benar-benar di luar kendaliku. Anita, dia mengancam akan bunuh diri jika aku tidak datang. Kau tahu bagaimana aku? Aku panik. Aku tidak ingin ada darah di tanganku. Aku bersumpah, setelah aku tahu kau baik-baik saja, aku langsung menyesali keputusanku. Karina berhenti menyusui sejenak, menatap Arya dengan tatapan tajam yang menusuk. Kau tidak ingin ada darah di tanganmu? Aku yang hampir mati di ruang operasi. Arya, darahku yang membanjiri meja itu. Dan kau memilih panik karena drama murahan wanita itu? Kau tahu apa yang kau lakukan? Kau mempertaruhkan nyawaku. Ia melihat penyesalan di mata Arya, tetapi Karina yakin itu hanya penyesalan karena tertangkap, bukan karena perbuatannya. Penyesalan sejati tidak akan membiarkan istrinya berjuang sendirian melawan kematian. Aku akan membuktikan kepadamu, Karina. Aku akan memutuskan hubungan dengan Anita. Aku akan fokus pada keluarga kita. Beri aku satu kesempatan lagi, rayu Arya, mengulurkan tangannya. Karina tidak bergerak. Ia memalingkan wajah, fokus pada Kalea. Terlambat, Arya. Kesempatan itu hilang saat pintu ruang bersalin tertutup di belakangmu. Mulai sekarang, kita hanya tinggal serumah demi anak ini. Tapi, kau bukan suamiku lagi. Sejak saat itu, kehidupan di rumah mewah itu berubah menjadi sandiwara yang dingin. Mereka tidur di kamar terpisah. Karina bersikap profesional, menjaga jarak emosional. Ia mulai menghabiskan waktu di kantor pribadinya, mengurus dokumen dan menelepon. Arya mengira Karina sedang mencoba menenangkan diri dan kembali bekerja. Namun, yang tidak ia ketahui, Karina sedang sibuk menyusun rencana balas dendamnya. Karina menghubungi Bima, sepupu jauhnya yang juga seorang pengacara korporat terkemuka di Jakarta. Ia menjelaskan situasinya, secara ringkas dan tanpa emosi, dan meminta Bima untuk memulai proses yang sangat rahasia. Target 1. Aset dan kepemilikan. Karina meminta Bima meninjau kembali semua aset yang mereka miliki bersama, terutama yang secara teknis milik keluarga Wibowo atau dibeli dengan uang keluarga. Ia harus memastikan bahwa tidak ada celah hukum bagi Arya untuk mengklaim properti, terutama rumah mereka. Target 2. Bukti pengkhianatan. Karina meminta seorang investigator swasta yang direkomendasikan Bima untuk mengumpulkan bukti konkret perselingkuhan Arya dan Anita, termasuk rekaman, transaksi, dan komunikasi. Ia tidak hanya ingin bercerai. Ia ingin Arya dihukum seberat-beratnya secara moral dan finansial. Target 3. Mengendalikan bisnis Arya. Karina, sebagai pemilik sebagian besar saham pasif di beberapa proyek Arya, yang diberikan atas dasar cinta, mulai mempelajari arus kas dan perjanjian Arya. Ia mencari titik lemah, kerentanan yang dapat ia gunakan untuk menciptakan kerugian signifikan bagi suaminya. Setiap malam, saat Arya tertidur pulas di kamar sebelah, Karina duduk di depan laptopnya, bekerja hingga subuh. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, hanya perhitungan yang dingin. Ia menggunakan rasa sakitnya sebagai bahan bakar. Kau meremehkanku, Arya. Kau pikir aku hanya istri kaya yang bodoh. Kau akan lihat betapa salahnya kau. Karina bergerak tanpa suara, seperti bayangan di rumahnya sendiri. Selama 2 minggu, ia menjaga penampilannya tetap tenang dan sibuk mengurus Kalea. Arya menjadi semakin yakin bahwa Karina perlahan akan memaafkannya. Ia bahkan mulai kembali ke kebiasaan lamanya. Pulang larut malam dengan alasan pertemuan bisnis dan menjauhkan ponselnya dari Karina. Namun, di balik layar, jaring laba-laba Karina mulai menjerat Arya. Langkah pertama, mengamankan benteng. Bima mengkonfirmasi bahwa rumah mewah yang mereka tinggali 90% atas nama Karina. Arya hanya memiliki hak tinggal sebagai suamimu. Rina, begitu kau menceraikannya, dia harus pergi. Tidak ada klaim harta gono gini untuk properti ini. Jelas Bima melalui sambungan telepon aman. Bagus, jawab Karina. Nadanya datar. Pastikan semua akun bank gabungan sudah dibekukan. Dan transfer semua dana warisan yang masih ada ke rekening pribadi atas nama Kalea. Langkah kedua,
Bukti-bukti yang memberatkan. Investigator swasta, yang bekerja dengan kecepatan dan keefektifan tinggi, mulai mengirimkan laporan. Bukti-bukti yang ia berikan tidak hanya menunjukkan perselingkuhan, tetapi juga seberapa besar Arya menghabiskan uang untuk Anita. Foto-foto mereka berlibur di Bali, rekaman suara Arya yang menjanjikan Anita apartemen, dan yang paling mengejutkan, sebuah bukti komunikasi yang menunjukkan bahwa Anita tidak benar-benar pingsan malam itu. Pingsannya hanyalah tipuan dramatis yang mereka rencanakan agar Arya punya alasan kuat untuk meninggalkan ruang bersalin. Karina melihat bukti itu. Ia tidak lagi merasakan sakit, hanya rasa mual yang mendalam. Ia menyimpan semua file itu di drive terenkripsi, amunisi yang siap ia ledakkan. Langkah ketiga, menyentuh bisnis inti. Ini adalah langkah paling krusial. Karina menemukan kelemahan dalam proyek real estate terbaru Arya yang bernilai miliaran. Proyek itu sangat bergantung pada persetujuan zonasi dan pembiayaan dari sebuah bank regional besar. Karina tahu bahwa Arya berencana mengajukan pinjaman jembatan dalam waktu dekat. Karina menggunakan koneksi ibunya, seorang tokoh berpengaruh di dunia filantropi dan politik, untuk menghubungi salah satu direktur Dewan Bank tersebut yang memiliki hubungan kurang baik dengan Arya. Ia mengatur pertemuan rahasia. Dalam pertemuan itu, Karina tidak memohon. Ia hanya menyajikan data dan kekuatannya. Saya memiliki 20% saham di perusahaan induk Arya. Dan saya tahu persis bagaimana arus kasnya saat ini. Saya akan mengajukan perceraian. Dan begitu hal itu terjadi, bank Anda harus berurusan dengan proses hukum yang panjang dan rumit yang akan membekukan aset proyeknya. Tunda pinjaman jembatan itu selama sebulan. Cari alasan teknis. Itu akan cukup untuk membuatnya kelabakan, ujar Karina dengan mata dingin. Direktur itu, yang ingin menjaga hubungan baik dengan keluarga Wibowo dan melihat peluang untuk menjatuhkan Arya, menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, keretakan pertama muncul. Arya pulang dengan wajah merah padam dan tegang. "Ada masalah di kantor?" tanya Karina, tanpa emosi, saat mereka makan malam yang sunyi. Arya menggebrak sendoknya. Bank regional sialan itu. Mereka menunda pinjaman jembatan untuk proyek Delta. Mereka beralasan ada tinjauan teknis baru yang mendadak. Padahal semuanya sudah beres. Ini bisa membuat kita rugi miliaran. Karina. Karina memotong dagingnya dengan tenang. "Oh, benarkah? Itu merepotkan sekali," katanya. Nada suaranya seolah dia sedang membicarakan cuaca. Arya menatap istrinya, mencari simpati. Tetapi yang ia temukan hanyalah dinding es. Ia tidak pernah menduga bahwa wanita yang ia tinggalkan di ruang bersalin itu kini telah berubah menjadi dalang yang menarik tali-tali di belakang layar, perlahan-lahan merobek fondasi kehidupannya. Jebakan telah dipasang. Arya baru saja melangkah masuk. Kepanikan Arya atas penundaan pinjaman jembatan proyek Delta menjadi sumber kepuasan dingin bagi Karina. Ia mengamati suaminya yang berubah menjadi mudah marah dan stres. Arya yang biasanya sombong dan tenang kini terus-menerus mondar-mandir, berteriak pada asistennya melalui telepon, dan mengabaikan Kalea sama sekali. Jebakan telah dipicu. Langkah selanjutnya adalah menekan pelatuknya. Karina, melalui koneksinya di bank, memastikan penundaan itu diperpanjang selama 2 minggu lagi, menggunakan alasan teknis yang rumit. Penundaan ini memiliki efek domino. Kontraktor menuntut pembayaran yang tertunda, beberapa investor mulai menarik diri karena khawatir proyek itu akan gagal, dan cash flow Arya mulai menipis tajam. Arya berusaha mati-matian menutupi kerugian ini dengan mencairkan aset lain. Ia mulai menjual beberapa saham perusahaannya dan bahkan mencoba menjual salah satu mobil mewahnya tanpa sepengetahuan Karina. "Aku akan membereskan ini. Karina, ini hanya masalah likuiditas jangka pendek," teriak Arya suatu pagi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan Karina. Karina hanya menatapnya dari meja sarapan, meminum tehnya dengan anggun. "Likuiditas jangka pendek atau hutang jangka panjang, Arya? Sepertinya perusahaanmu sedang goyah. Jangan bicara omong kosong. Kau tidak tahu apa-apa tentang bisnis," bentak Arya. "Oh, aku tahu," gumam Karina pelan, nyaris tak terdengar.
Aku tahu bahwa fondasimu rapuh karena kau lebih sibuk membangun drama untuk Anita daripada membangun bisnismu sendiri. Arya terdiam. Sorot matanya menunjukkan percampuran antara amarah dan ketakutan. Ia mulai curiga bahwa ada yang tidak beres, tetapi pikirannya terlalu terfokus pada bank dan kontraktor, sehingga ia tidak melihat musuh sebenarnya duduk tepat di depannya. Saat kerugian finansial Arya semakin dalam, Karina menjalankan rencana keduanya, memanfaatkan Anita. Karina tahu bahwa Anita adalah wanita materialistis. Ia melihat laporan investigator. Arya telah menghabiskan ratusan juta untuk Anita, menjanjikannya gaya hidup mewah. Kini, dengan arus kas Arya yang tersendat, Karina yakin Anita akan menjadi bom waktu bagi suaminya. Karina menggunakan nomor anonim untuk mengirimkan dokumen internal perusahaan Arya yang menunjukkan kerugian besar proyek Delta kepada Anita. Pesan itu singkat. Suamimu bangkrut. Dia berbohong tentang pinjaman itu. Tak butuh waktu lama. Hanya beberapa jam kemudian, ponsel Arya berdering tak henti-hentinya. Karina mendengarkan dari kamarnya. Arya berbicara dengan suara yang penuh frustrasi, mencoba menenangkan seseorang yang histeris di ujung telepon. Tidak, sayang. Jangan panik. Itu hanya penundaan. Aku akan dapat uangnya. Kenapa kau harus percaya rumor murahan itu? Suara Arya berubah menjadi ketakutan ketika ia menyadari bahwa ancaman Anita serius. Apa? Jangan. Jangan lakukan itu. Aku datang. Tunggu aku. Karina tersenyum kecil. Ia tahu kemana Arya akan pergi. Kejatuhan Arya tidak hanya berasal dari bisnis yang runtuh, tetapi dari fondasi kebohongan yang ia bangun. Wanita yang ia tinggalkan di ruang bersalin sudah mengatur agar wanita yang ia pilih menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Arya kembali diuji. Apakah ia akan tinggal di rumah dan menghadapi masalah bisnisnya, atau pergi menyelamatkan drama lain dari Anita? Seperti yang Karina duga, Arya mengambil kunci mobilnya dan bergegas keluar, meninggalkan rumah dan masalahnya sekali lagi. Kerugian finansial yang signifikan itu membuat Arya kehilangan fokus dan kendali diri. Ia telah jatuh ke dalam jebakan. Malam itu, Arya kembali ke rumah pada pukul 1 dini hari, tanpa kusut dan kelelahan. Wajahnya lesu, matanya merah, dan ia berbau alkohol. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan banyak hal hari ini. Uang, kepercayaan Anita, dan kemungkinan besar, kesempatannya untuk menyelamatkan proyek Delta. Saat ia memasuki ruang keluarga yang gelap, lampu mendadak menyala, menyilaukan matanya. Karina duduk di sofa tunggal, mengenakan piyama sutra yang elegan. Di pangkuannya, ia memegang tablet yang menyala. Di meja kopi di depannya, ada setumpuk dokumen dan berkas pengacara yang tebal. Duduklah, Arya, kata Karina. Suaranya sedingin es yang baru saja dipecahkan. Arya merasakan firasat buruk menyelimutinya. Ia duduk dengan kaku di sofa yang berlawanan. Tubuhnya yang mabuk terasa berat. Ada apa, Rina? Sudah larut malam. Karina meletakkan tablet di meja. Layarnya menampilkan foto Arya dan Anita berciuman mesra di Bali. Di samping foto itu, ada dokumen yang menunjukkan rincian transfer dana besar ke rekening atas nama Anita. Aku tahu kemana kau pergi malam ini. Dan aku tahu kau tidak pusing karena proyek Delta. Kau pusing karena pelakormu merengek tentang uang, kata Karina. Nadanya tanpa emosi. Arya tersentak. Rasa kantuknya hilang digantikan oleh ketakutan yang mencekam. Rina, aku bisa jelaskan. Itu masa lalu. Aku sudah putuskan. Karina mengangkat tangan, menghentikan kebohongan Arya. Ia tidak tertarik mendengar dalih lagi. Aku sudah tahu semuanya. Arya, aku punya laporan dari investigator. Rekaman suaramu. Transaksi bank. Dan yang paling penting, Karina menyentuh tumpukan dokumen di meja. Aku tahu bahwa pingsannya Anita malam aku melahirkan itu adalah sebuah skenario. Kalian merencanakannya. Itu adalah alasan yang kalian buat agar kau bisa meninggalkanku. Wajah Arya pucat pasi. Semua darah mengalir dari wajahnya. Ia mencoba menyangkal, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ekspresi Karina, dingin, berkuasa,
dan sangat tahu, menghancurkan semua pertahanannya. Tidak ada lagi kebohongan. Sekarang, malam ini, di rumahku ini, kau akan mengakui semuanya, tuntut Karina. Air mata penyesalan, atau mungkin lebih tepatnya air mata keputusasaan karena tertangkap, mulai membanjiri mata Arya. Ia menundukkan kepalanya, tubuhnya gemetar. Ya, itu benar, Rina, bisik Arya, suaranya pecah. Aku yang merencanakannya. Aku tidak tahan melihatmu kesakitan. Aku ingin keluar. Aku pengecut. Aku mencintai Anita. Pengakuan itu, meskipun sudah Karina duga, tetap menusuk. Ia merasakan sakit terakhir, sebelum membiarkannya pergi selamanya. Terima kasih atas kejujuranmu, di akhir segalanya, kata Karina. Ia meraih tumpukan dokumen tebal dan meletakkannya tepat di depan Arya. Itu adalah berkas perceraian kita. Arya terkejut, melihat kertas-kertas itu. Perceraian? Rina, tunggu. Aku sudah mengaku. Aku akan berubah. Demi Kalea. Sudah terlambat, kata Karina, bangkit berdiri. Ia melangkah maju, menjulang di hadapan Arya yang sedang duduk. Kau memilih dia saat aku hampir mati. Kau membiarkanku menderita pendarahan. Kau bahkan tidak repot-repot peduli. Kau menginjak-injak harga diriku, dan yang terpenting, kau mengkhianati momen paling sakral dalam hidup kita. Karina menatap matanya. Suaranya sekarang penuh otoritas mutlak. Mulai sekarang, kau bukan lagi suamiku. Dan rumah ini, bisnismu, semua yang kau nikmati, akan ditarik kembali. Karena kau tidak layak, Arya. Ia menekan sebuah tombol di telepon rumahnya. Keamanan? Tolong datang ke ruang tamu. Pak Arya akan segera berkemas dan meninggalkan rumah ini. Dan pastikan dia tidak membawa apapun yang bukan miliknya. Tendang dia keluar malam ini juga. Arya terlonjak berdiri. Karina, kau tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu. Aku bisa, jawab Karina, dengan senyum tipis yang mematikan. Karena ini rumahku. Dan kau tidak punya hak apa-apa lagi di sini. Kau hanya seorang pengkhianat. Selamat tinggal, Arya. Lampu-lampu sorot di luar rumah mewah itu menyinari drama yang sedang berlangsung di ruang tamu. Begitu Karina menekan tombol interkom, dua petugas keamanan swasta yang berbadan tegap segera muncul. Ada apa ini, Rina? Aku ini CEO. Aku ini suamimu. Kalian tidak bisa menyentuhku. Teriak Arya, panik. Semua kepura-puraan dan aura bos besarnya runtuh dalam sekejap. Karina berdiri tegak dan tenang. Ia memanggil pengacaranya, Bima, yang sudah menunggu di luar. Bima masuk dengan membawa sebuah tas kerja. Ekspresinya dingin. Pak Arya, sapa Bima dengan nada formal. Sebagai kuasa hukum Nyonya Karina, saya hadir untuk mengawasi pengosongan properti. Berdasarkan akta kepemilikan, Anda tidak memiliki hak atas rumah ini. Nyonya Karina juga telah mengeluarkan Anda dari daftar pemilik kendaraan dan telah membekukan akses Anda ke rekening gabungan. Arya menatap Karina, memohon, marah, dan bingung. Karina, ini rumah kita. Aku yang mencari nafkah. Mencari nafkah. Karina tertawa kecil, tawa yang menusuk tajam. Kau hanya memanfaatkan kekayaan keluargaku, Arya. Bisnismu saja hampir bangkrut. Petugas, pastikan dia hanya membawa pakaian dan barang-barang pribadi yang bisa dibuktikan miliknya. Tidak ada perhiasan, tidak ada karya seni, tidak ada laptop perusahaan. Pengusiran itu berlangsung cepat dan memalukan. Arya mencoba melawan. Tetapi ia tidak berdaya melawan dua petugas keamanan dan keputusan hukum yang disiapkan Karina dengan sempurna. Arya hanya diperbolehkan membawa sebuah koper kecil berisi pakaian. Dompetnya hanya berisi sedikit uang tunai, karena Karina telah memblokir semua kartu kredit dan ATM yang tersisa. Saat didorong keluar pintu depan, Arya sempat berbalik. Matanya penuh kebencian dan keputusasaan. Kau akan menyesal, Karina. Aku akan kembali dan mengambil Kalea. Aku akan mengambil semuanya. Karina balas menatapnya.
tanpa berkedip. Kau meninggalkan Kalea dan ibunya saat kami butuh. Kau tidak punya hak apa-apa. Arya, kau baru saja kehilangan segalanya, termasuk kehormatanmu. Pintu rumah ditutup dengan suara debam keras, meninggalkan Arya sendirian di jalanan yang basah oleh embun malam. Ia berdiri di luar gerbang besi yang tinggi, menatap rumah mewahnya sendiri yang kini tertutup baginya. Ia adalah seorang pria berjas mahal dengan sebuah koper kecil, tanpa tempat tujuan, dan tanpa uang. Keesokan harinya, Karina mengajukan gugatan cerai secara resmi. Dengan bukti perselingkuhan yang solid, pendarahan pasca melahirkan yang nyaris fatal, dan pengakuan Arya, proses itu berjalan sangat cepat. Karina menuntut hak asuh penuh atas Kalea, dengan hak kunjungan terbatas dan diawasi untuk Arya. Tidak ada tunjangan harta gonogini untuk properti keluarga Karina. Klaim ganti rugi finansial yang signifikan dari saham Arya di perusahaan bersama, dengan alasan perselingkuhan dan penelantaran yang menyebabkan tekanan emosional dan kerugian kesehatan. Pukulan telak datang ketika pengadilan menyetujui mayoritas tuntutan Karina. Arya tidak punya uang untuk membayar pengacara yang kompeten, dan reputasinya sudah hancur. Ia diwajibkan menyerahkan sebagian besar sahamnya di perusahaan kepada Karina sebagai kompensasi kerugian, yang secara efektif mengakhiri kekuasaan Arya sebagai CEO dan pemilik mayoritas. Dalam sekejap, Arya bukan lagi siapa-siapa. Ia kehilangan rumahnya, istrinya, anaknya, dan pekerjaannya. Semua kekayaan dan status yang ia nikmati, yang sebagian besar berasal dari Karina, lenyap. Arya berdiri di tepi jalan, dingin dan hampa. Setelah menghabiskan malam yang menyedihkan di hotel murah, ia menyadari bahwa ia benar-benar sendirian. Satu-satunya harapan yang tersisa adalah Anita. Wanita yang ia tinggalkan di ruang bersalin. Wanita yang seharusnya menghargai pengorbanannya. Ia menelepon Anita. Suaranya dipenuhi keputusasaan. Anita, aku sudah diceraikan. Aku diusir dari rumah. Aku butuh bantuanmu. Aku akan tinggal di tempatmu sebentar. Di ujung telepon, suara Anita terdengar berbeda. Tidak ada lagi nada manja atau histeris. Yang ada hanyalah suara yang dingin dan kalkulatif. Diusir? Kau serius? Dari rumah mewah itu? Tanya Anita. Ada nada mencemooh dalam suaranya. Ya, Karina mengambil semuanya. Tapi aku akan mendapatkannya kembali. Kau harus percaya padaku, sayang. Tawa sinis Anita terdengar jelas. Kau akan mendapatkannya kembali? Arya, kau ini naif sekali. Aku dengar dari teman-temanku, proyek real estate MU hancur. Kau bukan lagi CEO. Kau tidak punya apa-apa. Arya tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Apa maksudmu? Aku melakukan semua ini untukmu, Anita. Untukku. Anita mencibir. Kau melakukannya untuk dirimu sendiri, Arya. Aku tidak pernah meminta seorang pria bangkrut untuk tinggal bersamaku. Aku butuh kemewahan dan stabilitas, bukan drama pengusiran dan gugatan cerai. Apartemenku kecil, dan aku tidak bisa menampung seorang tunawisma di sini. Kata-kata itu menghantam Arya lebih keras daripada keputusan pengadilan manapun. Ia menyadari kebodohannya. Ia telah mempertaruhkan dan kehilangan segalanya demi seorang wanita yang hanya mencintai uangnya. Kau tidak mencintaiku, bisik Arya. Aku mencintai gaya hidup yang kau berikan, jawab Anita jujur, kejam, dan tanpa penyesalan. Sayangnya, gaya hidup itu sudah berakhir. Jadi, selamat tinggal, Arya. Semoga kau cepat mendapat pekerjaan. Telepon ditutup. Arya menatap ponselnya. Tangannya gemetar. Ia benar-benar telah ditinggalkan, untuk kedua kalinya, oleh orang yang ia pilih. Kali ini, tidak ada lagi rumah mewah untuk kembali. Tidak ada lagi Karina yang akan memberinya kesempatan. Dan tidak ada lagi Anita yang akan memberinya kenyamanan palsu. Arya mulai berkeliaran di jalanan, mencari tempat berlindung. Ia mencoba menghubungi teman-teman bisnisnya, tetapi tak satu pun yang mau mengangkat telepon atau membalas pesannya. Arya yang kaya adalah aset. Arya yang bangkrut adalah aib. Dalam beberapa hari,
Uang tunai terakhirnya habis. Ia harus menjual jam tangan mewahnya yang tersisa untuk makan dan membayar hostel murah. Namun, dengan cepat, ia tidak mampu membayar apa-apa lagi. Pria yang baru beberapa minggu lalu adalah seorang CEO terkemuka. Kini terpaksa tidur di bangku taman. Pakaian mahalnya kusut dan kotor. Penyesalan mulai merayap masuk, bukan hanya karena ia kehilangan kekayaan, tetapi karena ia menyadari betapa kejamnya ia pada Karina dan Kalea. Penyesalan itu datang terlambat dan tidak akan pernah cukup untuk memperbaiki apa yang telah ia lakukan. Kehidupan Arya telah jatuh dari puncak kemewahan menuju palung kesengsaraan. Waktu berlalu tanpa ampun bagi Arya. Beberapa bulan telah berlalu sejak ia diusir dari rumahnya dan dicampakkan oleh Anita. Kehidupan sebagai mantan CEO yang terbiasa hidup dalam kemewahan kini berganti menjadi perjuangan brutal untuk bertahan hidup di jalanan ibu kota. Arya mencoba mencari pekerjaan, tetapi pintu-pintu perusahaan tertutup rapat. Reputasinya sudah hancur lebur. Semua orang tahu ia adalah mantan CEO yang digugat cerai karena perselingkuhan dan penelantaran istri yang nyaris mati. Siapa yang mau mempekerjakan pria dengan label pengkhianat dan gagal finansial? Ia mulai tidur di kolong jembatan atau di bangku-bangku taman. Pakaian mahalnya yang lusuh dan robek kini hanya menjadi pengingat ironis dari kehidupan yang telah hilang. Tubuhnya kurus, janggutnya tidak terawat, dan tatapan matanya kosong. Ia telah menjadi bagian dari bayangan kota, seorang gelandangan yang dulunya adalah penguasa. Rasa lapar adalah siksaan yang konstan. Arya terpaksa mengemis atau mencari sisa makanan di tempat sampah. Setiap gigitan yang ia telan, setiap malam yang ia lalui dalam kedinginan, membawanya kembali pada gambaran Karina di ruang bersalin, berdarah, kesakitan, dan ditinggalkan. Penyesalan itu kini bukan lagi soal uang atau status. Itu adalah penyesalan yang murni atas kebejatan moralnya. Ia menyadari betapa kejamnya ia, betapa tidak layaknya ia disebut suami atau ayah. Karina, di sisi lain, menikmati babak baru kehidupannya yang damai dan berfokus pada Kalea. Bisnis Arya, setelah dibeli kembali dengan harga murah, diserahkan kepada Bima dan tim manajemen baru. Karina kini tidak hanya memiliki rumahnya, tetapi juga menjadi pemilik saham mayoritas di perusahaan suaminya yang dulu, memastikan bahwa keruntuhan Arya bersifat permanen dan total. Karina sesekali menerima laporan dari investigator swasta yang disewanya, sekadar untuk memastikan bahwa hukumannya berjalan sesuai rencana. Laporan itu menggambarkan kondisi Arya, tidur di daerah kumuh, berpakaian compang-camping, dan terlihat sakit-sakitan. Ibunya, Nyonya Wibowo, suatu kali mencoba melembutkan hati Karina. "Rina, tidakkah ini sudah terlalu jauh? Dia ayah dari cucuku." Karina menatap ibunya dengan ketegasan yang dingin. "Bu, dia bukan ayah yang baik. Dia memilih untuk mengabaikanku saat aku sekarat. Dia memilih dia yang pura-pura pingsan. Ini bukan tentang dendam murahan, Bu. Ini tentang keadilan. Jika dia tidak merasakan penderitaan dan penyesalan yang nyata, dia tidak akan pernah belajar. Biarkan dia menjalani konsekuensi dari pilihannya." Karina tidak berniat membiarkan Arya mati, tetapi ia bertekad untuk membiarkannya hidup dalam penyesalan yang tak bertepi. Ia ingin Arya melihat dirinya sendiri sebagai pecundang yang kehilangan segalanya karena kebodohan dan pengkhianatan. Ia ingin Arya tahu bahwa harga dari pengkhianatan di ruang bersalin adalah seluruh hidupnya. Beberapa bulan kemudian, di puncak musim kemarau, takdir mengatur sebuah pertemuan terakhir yang kejam. Karina sedang dalam perjalanan pulang dari pertemuan dewan, mengendarai mobil mewah dengan sopir pribadi. Ia mengenakan gaun desainer yang elegan, rambutnya tertata rapi, dan aura kesuksesan memancar darinya. Kalea, putrinya, duduk tenang di kursi belakang, digendong oleh pengasuh, tertawa riang sambil bermain boneka. Mobil mereka berhenti di lampu merah di persimpangan yang padat, tidak jauh dari pusat kota. Tiba-tiba, seorang pria dekil dan lusuh mendekati jendela mobil, mengulurkan tangan untuk meminta sedekah. Pakaiannya kotor, bau tak sedap tercium samar, dan wajahnya disembunyikan di balik janggut dan rambut yang panjang dan acak-acakan. Sopir hendak menolak, tetapi Karina terdiam. Ia menatap pria itu lekat-lekat,
Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena pengakuan yang dingin. Pria itu adalah Arya. Arya, si mantan CEO yang sombong, kini berdiri di sana sebagai gelandangan, memohon belas kasihan. Ia tidak mengenali Karina yang duduk di dalam mobil mewah, dilindungi oleh kaca gelap dan kekayaan. Ia hanya melihat seorang wanita kaya raya yang mungkin mau memberi koin. Saat Kalea di kursi belakang terkekeh, Arya terlonjak. Ia secara naluriah melihat ke dalam mobil. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Arya akhirnya mengenali mata Karina. Mata yang dulu dipenuhi cinta, kini hanya memancarkan kekosongan dan kekuatan. Arya tersentak mundur, seperti disengat listrik. Ia melihat putrinya yang sehat dan bahagia. Lalu ia melihat Karina yang anggun dan berkuasa. Dan kemudian, ia melihat pantulan dirinya di jendela mobil itu. Seorang pria yang hancur, tidak berharga, dan menjijikan. Klimaks emosional. Arya tidak bisa berbicara. Tidak ada alasan yang tersisa. Tidak ada kebohongan yang bisa ia ucapkan. Penyesalan yang sesungguhnya akhirnya merobeknya. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan uang, ia kehilangan kehidupan yang indah, keluarga yang sempurna, dan harga dirinya. Ia telah menukarkan segalanya dengan kebohongan murahan seorang pelakor. Dan kini ia membayar dengan neraka di bumi. Lampu hijau menyala. Sopir menatap Karina, menunggu instruksi. Karina menatap Arya untuk beberapa detik lagi. Pandangannya dingin dan final. Ia tidak merasakan amarah, hanya rasa lega karena keadilan telah ditegakkan. Ia tidak merasakan kasihan. Arya mendapatkan apa yang ia pilih. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tanpa memberikan koin, Karina hanya mengangguk pelan kepada sopirnya. Mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan Arya berdiri di pinggir jalan. Arya hanya bisa menatap bayangan mobil itu yang menjauh. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir di pipinya yang kotor. Arya tidak menyesali kehilangan kekayaannya. Ia menyesal telah kehilangan mereka. Epilog. Karina melihat ke spion, memastikan Arya sudah jauh di belakang. Ia menarik napas dalam-dalam, memeluk Kalea erat-erat. "Kita sudah selesai, sayang," bisiknya pada putrinya. "Kita aman." Karina kembali ke kehidupannya yang baru, memimpin perusahaannya, membesarkan putrinya, dan dikelilingi oleh cinta sejati dari keluarga dan teman-teman. Ia tidak lagi melihat Arya. Mantan suaminya telah menjadi sejarah kelam yang tertutup. Ia telah menendang pria itu dari rumahnya, menghancurkan statusnya, dan membuatnya menjadi gelandangan yang menyesali setiap pengkhianatan yang ia lakukan di ruang bersalin. Dendam itu telah selesai. Karina Wibowo telah memenangkan kembali hidupnya. 3 tahun berlalu sejak pertemuan singkat di persimpangan jalan itu. 3 tahun adalah waktu yang cukup untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali sebuah kerajaan. Bagi Karina, 3 tahun adalah waktu untuk sepenuhnya mekar. Ia kini memimpin perusahaan yang dulunya milik suaminya, mengubah namanya menjadi Wibowo Ventures. Dengan kepemimpinan yang dingin, cerdas, dan tanpa toleransi terhadap kebohongan, Karina berhasil menyelamatkan proyek-proyek yang hampir bangkrut dan melipat gandakan aset keluarga. Ia menjadi ikon baru di kalangan bisnis, seorang wanita yang dihormati dan ditakuti. Rumah mewahnya bukan lagi tempat sandiwara, tetapi benteng ketenangan dan kasih sayang. Fokus utama Karina adalah putri kecilnya, Kalea. Kalea tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar, sama sekali tidak terbebani oleh drama yang mengelilingi kelahirannya. Setiap tawa Kalea adalah penegasan bagi Karina bahwa keputusannya saat itu benar. Hidupnya jauh lebih baik tanpa bayangan buruk sang pengkhianat. Pada suatu sore, saat Karina sedang membereskan dokumen lama di kantornya, ia menemukan map tebal dari Bima, pengacaranya. Itu adalah laporan rutin tentang Arya yang terakhir ia minta beberapa bulan lalu, sekadar untuk memuaskan rasa keadilan yang telah ia tegakkan. Ia membuka map itu dengan tangan yang tidak lagi bergetar. Laporan itu merinci nasib Arya setelah ia melihat Karina dan Kalea terakhir kali. Pukulan emosional di persimpangan itu telah mematahkan sisa-sisa semangat Arya. Ia berhenti mencoba. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan hartanya, tetapi ia juga kehilangan alasan untuk hidup.
Laporan tersebut juga mencantumkan nasib Anita, si pelakor. Setelah meninggalkan Arya, Anita sempat mencoba mencari mangsa baru di kalangan pria kaya. Namun, kabar buruk tentang kehancuran Arya yang dramatis telah menyebar, dan tidak ada pria yang mau mengambil risiko berpacaran dengan wanita yang terbukti egois dan menjadi penyebab kejatuhan seorang CEO. Anita akhirnya bekerja sebagai petugas administrasi dengan gaji pas-pasan, hidup jauh dari kemewahan yang ia dambakan. Mengenai Arya, laporan itu berlanjut dengan nada suram. Arya semakin terpuruk. Kesehatannya memburuk drastis karena kehidupan di jalanan dan kurang gizi. Jejak akhir sang pengkhianat. Bima mencatat bahwa 3 minggu yang lalu, Arya ditemukan tidak sadarkan diri oleh petugas layanan sosial. Ia dibawa ke rumah sakit pemerintah. Pada saat ia meninggal, ia tidak memiliki identitas yang layak selain sisa-sisa KTP lama. Ia meninggal dalam kesendirian, akibat komplikasi penyakit paru-paru yang diperburuk oleh gaya hidup tunawisma. Tidak ada yang datang menjenguknya. Anita tidak peduli. Tidak ada teman bisnis yang datang melayat. Karina membaca baris terakhir. Jasadnya diurus oleh pihak rumah sakit dan dikremasi. Tidak ada biaya yang dikenakan kepada Anda, Nyonya. Karina menutup map itu dengan perlahan. Ia tidak merasakan kemenangan yang gegap gempita, tetapi ada kedamaian yang mendalam. Kebencian telah lama sirna, digantikan oleh rasa lega yang final. Arya mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan, konsekuensi penuh dari pilihan egonya. Ia berdiri, berjalan menuju jendela kantornya yang megah. Dari sana, ia bisa melihat kota yang bergerak cepat, kota yang kini ia kuasai. Ia melihat ke bawah, ke taman pribadinya tempat Kalea sedang bermain. Karina tidak pernah menceritakan masa lalu kelam itu kepada Kalea. Ia hanya memastikan putrinya tahu bahwa dia dicintai, aman, dan bahwa ibunya adalah wanita yang kuat. Ia kembali menatap map laporan itu. Kali ini fokus pada potret buram Arya. Dulu, ia adalah suaminya, pria yang ia cintai. Kini, ia hanya sebuah nama di laporan kematian. Bukti nyata bahwa pengkhianatan akan selalu menuntut harga yang teramat mahal. Karina tersenyum tipis. Senyum seorang pemenang yang telah menutup buku lama dan siap menulis babak baru yang bahagia.